Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 31 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini di keluarga Buana di sini yang sibuk dia lagi menyiapkan untuk syukurannya Lipia karena hamil. Di sini juga para Buana dia memuji-muji si Lipia dan dia juga menghina-hina Nana. Di sini juga dia nyerocos terus ngomong, dia menghina-hina Nana, tapi di sini di sisi lain Dewa sudah tidak tahan dengan omongannya mamanya telah menghina-hina Nana. Di sini Dewa juga langsung berdiri dan dia ngomong kepada Nana, "Nah, kita mendingan pergi aja dan keluar dari rumah ini daripada kita mendengarkan omongan racun yang datangnya dari mulut mama," kata Dewa sambil melihat kepada para Buana. Di sini juga Dewa sudah ngomong kayak gitu, para Buana juga dia sangat kaget dan dia langsung ngomong kepada Dewa, "Kenapa kok kamu yang marah? Siapa yang omongannya racun itu? Saya tidak ngomong apa-apa," kata si para Buana kepada Dewa. Di sini juga Dewa juga tidak mendengarkan omongan para Buana, dia juga langsung membawa Nana keluar dari hadapannya dia Ratu sama para Buana dan si Lipia dan si Brokokoni. Lain lagi di sisi lain Pasha yang baru aja sampai, baru yang lagi diobatin oleh Lucky sama Dewi karena sudah berkelahi sama preman karena menagih hutang. Tiba-tiba dia mendengar berita bahwa siapa yang mau ikutan MMA. Di sini juga Pasha juga dia ngomong kepada Lucky, "Saya mau ikutan MMA itu," kata Pasha kepada Lucky dan Dewi. Di sini Lucky sambil nunjuk kepada Pasha, "Kamu itu masih bonyok-bonyok mau ikut MMA," kata Lucky kepada Pasha. Tapi di sini Pasha dia tidak menghiraukan omongan Lucky, dia juga langsung pergi keluar untuk mau daftar ke MMA. Pas di luar di sini ketemu sama Dewa dan Nana. Di sini Dewa juga dia mau bicara kepada Pasha, tapi Pasha di sini dia ngomong kepada Dewa, "Maaf Dewa, nanti aja bicaranya, saya buru-buru," kata Pasha sambil dia juga pergi meninggalkan Dewa, Nana sama Lucky dan Dewi. Lalu Dewa juga nanya kepada Lucky sama Dewi dan Dewi juga ngomong kepada Dewa bahwa Pasha itu dia mau ikut MMA, "Kamu harus mencegahnya Dewa," kata Dewi sama Lucky. Singkat cerita Dewi sama Lucky juga dan Dewa dan Nana. Di sini juga Nana juga ngomong kepada Dewa, "Iya Mas, kita cegah Pasha jangan sampai ikutan MMA," kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita mereka juga langsung menyusul Pasha ke tempat MMA untuk menghalangi Pasha supaya tidak ikut MMA. Lain lagi di sisi lain di sini, Papa Jar sama Tante Merlin dia pergi ke event yang dilaksanakan oleh Mbak Jihan sama Mbak Nurani. Di sini juga Papa Jar juga sangat marah kepada Mbak Jihan. Pas dia lagi marah kepada Mbak Jihan, tiba-tiba datanglah kliennya kepada Papa Jar. Di sini juga kliennya juga dia ngomong kepada Papa Jar, dia sangat suka dan dia juga akan menggunakan terus eventnya yaitu CEO Cahaya Nanda. Di sini juga kliennya juga sudah ngomong kayak gitu. Papa Jar juga sangat senang dan dia juga menerima apa yang dikerjakan oleh Mbak Jihan. Lain lagi di sisi lain, Pasha sampailah ke tempat MMA, dia juga langsung daftar dan di sini sudah ngisi formulir, dia juga langsung mau masuk ke dalam. Tiba-tiba Dewa sama Nana, Lucky sama Dewi juga datang. Dewa juga ngomong kepada Pasha, dia juga akan halangi Pasha supaya tidak ikut MMA. Tapi di sini Pasha malah marah kepada Dewa, "Kamu enak masih punya semuanya, saya ini sudah tidak punya siapa-siapa," kata Pasha kepada Dewa. Singkat cerita di sini Pasha juga masuk ke dalam, tidak bisa dihalangi dan Dewa juga langsung pulang. Pas sampai ke rumah di sini dia sangat kaget karena si Brokokoni dia lagi mengasih tahu kepada si Lipia bahwa bukan kamu yang hamil, tapi yang hamil itu Nana, kata si Brokokoni kepada si Lipia. Di sini Dewa juga sangat kaget dan Nana juga ngomong kepada si Brokokoni, "Apa bilang kamu Roni, aku hamil," kata Nana kepada si Brokokoni. Di sini juga si Brokokoni juga dia mengasih tahu semuanya kepada Nana dan Dewa. Dan di sini si Lipia juga langsung menampar mukanya si Roni sambil dia ngomong, "Kamu itu pasti salah baca," kata si Lipia sambil memukuli terus si Brokokoni. Tiba-tiba di sini pas sudah si Brokokoni dicacar dipukulin oleh si Lipia sambil mewek, nggak lama kemudian si Lipia juga pingsan. Lalu si Brokokoni juga dan Dewa dan Nana juga membawa si Lipia ke dalam. Lalu di sisi lain di sini Papa Jar
ditemukan lagi sama kliennya, dia suruh mengetes mobilnya di tempat event itu. Lalu di sini tiba-tiba datanglah Mbak Nurani. Di sini pas datang Mbak Nurani, Pak Fajar juga dia langsung membalikan badan dan dia juga sangat marah kepada Mbak Nurani. Siapa yang suruh mengambil event ini? Kata Pak Fajar kepada Mbak Nurani sambil dia juga marah benar kepada Mbak Nurani. Di sini juga Nurani juga di sini tidak bisa bicara. Pas Pak Fajar lagi marah kepada dirinya. Lain lagi di sisi lain di sini, Pasha juga dia lagi bertarung di kalangan yaitu ikut MMA. Terlihat Pasha juga langsung menghajar lawannya itu sampai babak belur. Di sini juga pas Pasha lagi menghajar lawannya sampai babak belur, gak lama kemudian di sini datanglah lawannya temannya masuk ke pekalangan itu. Lalu di sini Dewa juga sama Nana juga nonton dan Dewa ngomong kepada Nana, kalau gini saya tidak tinggal diam. Ini Pasha pasti dikeroyok dan Pasha akan ribut di dalam kalangan, kata Dewa kepada Nana. Lalu di sini Nana juga dia memegangin tangannya Dewa supaya tidak masuk ke dalam ring untuk membantu Pasha, tapi gak lama kemudian Dewa juga langsung dia masuk ke dalam ring untuk membantu Pasha karena Pasha dikeroyok. Lain lagi di sisi lain, Pak Fajar juga kepaksa, dia juga karena dipaksa oleh kliennya suruh mengetes mobilnya, dia juga langsung masuk ke mobil kliennya untuk mengetes mobilnya. Tapi dengan naasnya mobil yang dites oleh Pak Fajar di sini mengalami kecelakaan dan mobilnya juga hilang kendali dan kebalik. Lalu pas mobil yang dikendarain oleh Pak Fajar kebalik, di sini Tante Merlin di sini dia berteriak, dia memanggil anaknya yaitu Pak Fajar. Lalu Tante Merlin sama Mbak Nurani juga sangat kaget karena mobil kliennya yang dites oleh Pak Fajar mengalami kecelakaan yaitu kebalik. Di sini juga dia akan pergi ke mobil itu tapi dihadang oleh Sapam. Di sini juga Tante Mary juga sangat khawatir dengan keadaannya anaknya dan singkat cerita Pak Fajar juga langsung dilarikan ke rumah sakit. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 31 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos kebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.